Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini di video ini saya akan membahas mengenai penilaian kinerja di puskesmas. Mengapa penting untuk kita bahas? Karena menurut Permenpan RB yang membahas tentang administrator kesehatan, di situ dijelaskan bahwa seorang administrator kesehatan harus mampu memberikan penilaian kepada institusi pelayanan kesehatan maupun si pemberi jasa pelayanan kesehatan. Kali ini kita akan memberikan atau kita akan berbagi materi mengenai penilaian kinerja di puskesmas. Namun sebelum kita masuk materi, bagi teman-teman jangan lupa dukung dulu channel aku dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya bahas. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Selamat belajar. Oke, pertama-tama kita akan bahas mengenai pengertian dari penilaian kinerja puskesmas. Penilaian kinerja puskesmas adalah suatu proses objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien penyedia pelayanan puskesmas. Juga untuk mengukur pencapaian sasaran sebagai penilaian hasil kerja atau persepsi puskesmas. Penilaian kinerja puskesmas dilaksanakan oleh puskesmas dan hasilnya kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau kota setempat. Adapun tujuan pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas adalah agar puskesmas pertama mendapatkan gambaran mengenai tingkat kinerja puskesmas, yaitu dari hasil cakupan kegiatannya, mutu kegiatan, dan manajemen puskesmas yang pada akhir tahun kegiatan. Tujuan yang kedua yaitu mendapatkan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan di tahun yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu dapat melakukan identifikasi dan analisa masalah, mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas berdasarkan angka adanya kesenjangan dalam pencapaian kinerja. Keempat yaitu dapat melengkapi dokumen untuk persyaratan akreditasi puskesmas. Kelima, dapat menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan untuk melaksanakan segera pada tahun yang akan datang berdasarkan prioritasnya. Adapun aspek penilaian meliputi hasil pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas. Berdasarkan hasil verifikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, menetapkan puskesmas ke dalam kelompoknya sesuai dengan pencapaian kinerja puskesmas. Pertama-tama kita akan bahas mengenai aspek penilaian dari hasil pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan. Cakupan pelayanan kesehatan meliputi yang pertama itu upaya kesehatan esensial berupa pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya kesehatan esensial ini merupakan suatu pelayanan kesehatan yang wajib ada di pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas. Yang kedua yaitu upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya pelayanan kesehatan ini dilaksanakan setelah puskesmas mampu melaksanakan upaya kesehatan masyarakat esensial yang secara optimal, mengingat keterbatasan sumber daya dan adanya prioritas masalah kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat harus bisa melaksanakan upaya kesehatan esensialnya dulu, baru bisa melanjutkan di program pelayanan kesehatan pengembangan. Pelayanan upaya kesehatan masyarakat
Pengembangan meliputi pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan program kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan KY calon pengantin, pelayanan posbindu, bisa juga pelayanan kesehatan sekolah, dan masih banyak lagi lainnya ya. Yang ketiga yaitu upaya kesehatan perorangan yang berupa rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan 1 hari, one day care, home care, dan atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi upaya kesehatan perorangan ini fleksibel ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di pelayanan kesehatan wilayah kerja pelayanan kesehatan tersebut. Upaya pelayanan kesehatan perorangan bisa meliputi pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA, KB, namun ini bersifat perorangan ya, misalnya edukasi kepada pasangan usia subur tentang bagaimana cara ber-KB dan lain-lainnya. Kemudian pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi. Ini sama juga ya teman-teman, contohnya itu konseling perorangan ya. Keenam itu pelayanan persalinan, ketujuh pelayanan rawat inap, kedelapan pelayanan kefarmasian, kesembilan yaitu pelayanan laboratorium. Selanjutnya kita akan masuk di aspek penilaian kinerja puskesmas yang kedua, yaitu pelaksanaan manajemen puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pertama itu proses penyusunan perencanaan, penggerakan pelaksana penilaian kinerja. Kemudian yang kedua yaitu manajemen sumber daya, termaksud manajemen sarana, prasarana, alat, obat, sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu manajemen keuangan dan barang milik negara atau daerah. Keempat, manajemen pemberdayaan masyarakat. Kelima, manajemen data dan informasi. Dan yang keenam itu manajemen program, termaksud program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau yang biasa kita singkat dengan PIS-PK. Pelaksanaan manajemen yang ketujuh yaitu mutu pelayanan puskesmas yang meliputi A. Penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang diterapkan. Yang B yaitu penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Yang C yaitu penilaian output pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang diselenggarakan dengan masing-masing program atau kegiatan mempunyai indikator mutu sendiri yang disebut dengan standar mutu pelayanan. Sebagai contohnya yaitu angka dropout pengobatan pada pengobatan TB paru. Yang D yaitu penilaian outcome pelayanan, antara lain mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan puskesmas dan pencapaian target indikator outcome pelayanan. Setelah kita membahas aspek-aspek kinerja pelayanan kesehatan terutama di puskesmas, selanjutnya kita masuk di tahap penilaian kinerja puskesmas. Tahap penilaian kinerjanya terbagi atas dua ya. Ada yang di puskesmas, ada yang di kabupaten atau kota. Pertama yang akan kita bahas yaitu pada tingkat puskesmas. Prosesnya yaitu kepala puskesmas memberikan tim kecil atau membentuk tim kecil puskesmas untuk melakukan kompilasi hasil pencapaian. Kedua yaitu masing-masing penanggung jawab kegiatan melakukan pengumpulan data pencapaian dengan memperhitungkan cakupan hasil atau output kegiatan dan mutu bila hal tersebut memungkinkan. Ketiga yaitu hasil kegiatan yang diperhitungkan adalah hasil kegiatan pada periode waktu tertentu. Penerapan periode waktu penilaian dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten atau Kota bersama dengan puskesmas. Contohnya yaitu periode waktu penilaiannya adalah Januari sampai dengan bulan Desember. Tahap yang keempat itu data untuk menghitung hasil kegiatan diperoleh dari sistem informasi puskesmas yang cakupan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas.
Yang kelima yaitu penanggung-jawaban kegiatan melakukan analisis terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan, identifikasi kendala maupun hambatan, mencari penyebab dan latar belakangnya, mengenali faktor-faktor pendukung dan penghambat. Kemudian yang keenam itu bersama tim kecil Puskesmas menyusun rencana pemecahan dengan mempertimbangkan kecenderungan timbulnya masalah ataupun kecenderungan untuk perbaikan. Kemudian yang ketujuh yaitu hasil analisa dan tindak lanjut rencana pemecahan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana usulan kegiatan untuk tahun dan adalah tahun yang telah berjalan. Yang kedelapan itu hasil perhitungan analisa data dan usulan rencana pemecahan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang selanjutnya akan diberi umpan balik ke Dinas Kesehatan. Umpan baliknya di sini maksudnya dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian yang kedua yaitu penilaian kinerja Puskesmas di tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu memberikan rujukan atau konsultasi dari Puskesmas dalam melakukan perhitungan hasil kegiatan, menganalisis data, dan membuat pemecahan masalah. Yang kedua yaitu memantau dan melakukan pembinaan secara integrasi lintas program sepanjang tahun pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan urutan prioritas masalah. Yang ketiga yaitu melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja Puskesmas dan menetapkan kelompok peringkat kinerja Puskesmas. Yang keempat yaitu melakukan verifikasi antar analisis data dan pemecahan masalah yang dibuat Puskesmas dan mendampingi Puskesmas dalam pembuatan rencana usulan kegiatan. Yang kelima yaitu mengirim umpan balik ke Puskesmas dalam bentuk penetapan kelompok tingkat kinerja Puskesmas. Yang keenam yaitu penetapan target dan dukungan sumber daya masing-masing berdasarkan evaluasi hasil kinerja Puskesmas dan rencana usulan kegiatan tahun depan. Setelah dilakukan tahapan penilaian, maka selanjutnya itu adalah melakukan penyajian dari hasil penilaian kinerja pelayanan Puskesmas. Pengelompokan Puskesmas berdasarkan hasil penilaian kinerja ditetapkan setelah adanya verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota terhadap hasil penilaian kinerja Puskesmas. Hasil penilaian kinerja dikelompokkan menjadi kelompok yang pertama yaitu Puskesmas dengan tingkat kinerja yang baik. Adapun penilaiannya itu cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil lebih dari 91% dan cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil lebih dari 8,5. Kelompok yang kedua yaitu Puskesmas dengan tingkat kinerja cukup. Adapun kriterianya itu cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasilnya itu 81-90% dan cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil itu 5,5 sampai dengan 8,4. Kelompok yang ketiga yaitu Puskesmas dengan tingkat kinerja kurang. Adapun cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian kurang dari 80% dan cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil kurang dari 5,5. Kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa penilaian kinerja Puskesmas itu dinilai dari pertama cakupan pelayanan kesehatan mulai dari upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Dan penilaian yang kedua yaitu dinilai dari manajemen di Puskesmas itu sendiri. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.